Oke, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini produk yang kita akan bahas yaitu adalah produk Panasat Cool Green dan juga Panasat Light Grey dari Asahi Mas. Jadi hari ini kita kehadiran Asahi Mas, dan seperti biasa selain Asahi Mas juga kita mengundang seorang professional reviewer. Dan hari ini kita kehadiran Mas Reza Gautama, beliau adalah prinsipal dari Go Arsitek Bandung. Selamat siang Mas Reza. Halo, siang Mas Bayu. Terima kasih selalu membantu kita menjadi professional reviewer, mudah-mudahan nggak bosan ya Mas ya. Sama-sama Mas Bayu. Oke, dan juga di sini terima kasih banyak, kita juga sudah kehadiran Bu Windy Astri dari Asahi Mas yang akan memaparkan salah satu produk unggulannya dan apa sih yang bisa kita maksimalkan dari produk tersebut. Selamat siang Bu Windy. Halo, siang Mas Bayu. Baik, mungkin untuk persingkat waktu saya akan langsung mempersilahkan Bu Windy untuk share apa sih produk ini, Panasat Cool Green and Panasat Light Grey. Silakan Bu Windy. Oke, selamat siang Bapak Ibu hadirin. Makasih banyak untuk kesempatannya. Salam kenal, saya Windy Astari dari tim project dari PT Asahi Mas Flat Glass Tbk. Nah, di kesempatan siang ini bersama Katalog Pro dari Asahi Mas kita akan memperkenalkan sedikit nih Bapak Ibu tentang produk baru kita, yaitu Panasat Cool Green dan juga Panasat Light Green. Agenda presentasi hari ini ada 4, yaitu yang pertama akan ada sedikit company introduction, lalu ada pembahasan tentang tren kaca dan juga parameter penting dalam kaca. Selanjutnya ada residential segment, ini penjelasan mengenai produk baru kita yaitu Panasat Cool Green dan Panasat Light Grey. Yang terakhir akan sedikit ada review tentang produk-produk existing kita, yaitu kaca untuk interior maupun di interior. Untuk company introduction-nya sendiri, ini adalah foto pabrik Asahi Mas yang di Cikampek. Jadi Asahi Mas ini berdiri di tahun 1971. Asahi Mas adalah joint venture antara AGC Group atau Asahi Glass Company, AGC, dengan PT Rodamas Indonesia. Nah, untuk saat ini kapasitas produksi PT Asahi Mas Flat Glass ini untuk kaca lembaran ada di 720.000 ton per tahun, kaca cermin di 6,8 juta meter persegi, sedangkan safety glass ini kaca otomotif ya, itu di 5,8 juta meter persegi per tahunnya. Nah, untuk lokasi pabrik sendiri kita ada di Cikampek dan juga di Sidoarjo. Untuk main office marketing kita itu ada di Jakarta, di Ancol. Sedangkan untuk produk lainnya, Asahi Mas tidak hanya punya kaca lembaran untuk gedung, kita juga produksi kaca lembaran untuk mobil. Nah, itu automotive glass, pabriknya juga sama, ada di Cikampek juga. Ke topik kedua, yaitu glass trend dan parameter pentingnya. Nah, jadi dari sisi bangunan nih, ternyata bangunan itu memiliki andil sekitar 39% dari global greenhouse gas emission. Nah, yang mana 28% itu operasional karbon dan 11% itu embodied karbon. Jadi ternyata pembangunan gedung itu sangat mempengaruhi, apalagi bila pemilihan materialnya itu tidak ramah lingkungan. Nah, di sini kita akan membahas material seperti apa sih yang kira-kira lebih ramah lingkungan. Nah, selain itu dari segi lembaga-lembaga, ini juga sudah ada beberapa lembaga yang mengusung tema energy saving ini ya untuk green building. Ini ada contohnya Singapore Green Building Council, di Indonesia juga ada GBCI ya. Nah, tidak hanya di Indonesia, di negara-negara seluruh dunia juga sebenarnya sudah banyak. Nah, kalau dari segi kaca sendiri, di kaca itu kita ada 2 parameter penting, yaitu shading coefficient atau SC dan juga U value. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut lagi mengenai parameter kaca tersebut. Selain itu, peraturan di Indonesia sendiri itu sudah ada beberapa peraturan yang diterapkan, yaitu ada Undang-Undang Pembangunan Gedung, ada Permen PUPR, dan sebagainya, sampai juga ada SNI juga. Nah, selanjutnya dari parameter kaca sendiri ini ada beberapa hal yang cukup penting. Yang pertama, dari kaca itu ada yang namanya light transmittance, atau persenan cahaya yang masuk menembus kaca. Jadi kalau misalkan nilai light transmittance ini tinggi, berarti kacanya itu cukup terang ya, atau see-through. Selanjutnya ada juga light reflectance, ini besarnya cahaya yang dipantulkan oleh kaca tersebut. Selain itu, dari sisi energi panas, itu ada panas yang diteruskan, panas yang dipantulkan, dan panas yang diserap oleh material kaca itu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu kalau pegang material kacanya itu di siang hari, kacanya agak panas ya Bapak Ibu.
yaitu biasanya ada energi panas yang diserap oleh kaca. Namun karena panas itu ingin setimbang, sebagian panas yang diserap oleh kaca itu akan mengemisikan dirinya ke dalam dan sebagian lagi akan mengemisikan dirinya keluar. Nah, apabila kita totalkan energi panas yang masuk melalui kaca ini, didapatlah shading coefficient. Nah, ini tadi parameter penting kaca ya, yang mana semakin kecil shading coefficient itu kacanya semakin baik atau semakin hemat energi. Nah, selain itu, ada juga panas yang masuk karena adanya beda suhu di luar dan dalam ruangan. Ini kita namakan U value. Contohnya, misalkan Bapak Ibu pakai pendingin ruangan, sedangkan di luar mungkin lagi panas, itu kan ada perbedaan suhu ya Bapak Ibu. Nah, panas itu ingin setimbang, namun karena tertahan oleh kaca, besaran panas yang masuk itu kita sebut U value. Jadi karena matahari tidak langsung atau perbedaan suhu. Nah, bila kita simpulkan, ternyata semakin kecil shading coefficient dan juga U value ini, maka kacanya kita bilang semakin hemat energi, semakin ramah lingkungan. Bagaimana sih cara untuk mengurangi nilai SC dan U value ini? Nah, di sini sebelum masuk ke penjelasan lebih detail, ada sedikit gambaran ya terkait perhitungan OTTV atau Overall Thermal Transfer Value. Mungkin Bapak Ibu, para arsitek atau mungkin building profesional udah sering dengar nih nilai OTTV itu apa. Nah, biasanya nilai OTTV ini akan dibatasi. Kalau di SNI itu maksimal 35 untuk OTTV-nya ya. Nah, di sini ternyata OTTV itu terdiri dari 3 bagian. Yang mempengaruhi itu untuk bagian pertama, panas yang ditransfer melalui dinding. Nah, itu yang mempengaruhi adalah U value dari dindingnya sendiri. Sedangkan untuk yang kedua itu ada transfer panas dari jendela atau kaca atau bukaan. Nah, itu yang dipakai adalah nilai U value oleh kaca tadi. Sedangkan yang ketiga itu radiasi panas melalui kaca atau jendela. Nah, ini nilai SC maupun U value. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, di kaca itu ada nilai SC, nilai U value yang sangat mempengaruhi OTTV ini. Namun kalau dilihat nilai SC itu mempengaruhi sekitar 70-85% hasil perhitungan OTTV. Nah, karena tadi SC ini adalah panas yang masuk karena matahari langsung. Di Indonesia karena kita negara tropis, jadi yang sangat mempengaruhi itu SC-nya dibanding U value. Tapi mungkin beda dengan negara yang 4 iklim, apalagi di saat musim dingin ya, yang mana cuacanya cukup ekstrim. Nah, itu mereka sangat penting juga untuk U value-nya. Di sini juga ada parameter WWR atau window to wall ratio. Nah, ini bila Bapak Ibu lihat, ini adalah perbandingan seberapa besar sih bukaan atau jendela atau kaca dibanding dengan dinding masif. Sebagai contoh, kita lihat di gedung A ini kacanya sangat sedikit ya Bapak Ibu. Di gedung B ini kacanya sangat banyak. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu lebih nyaman yang mana kah Bapak Ibu sebagai yang menggunakan gedung ini ya? Kalau saya pribadi sih lebih nyaman di gedung B, karena walaupun memang kaca semua, tapi ketika kaca itu mendominasi bangunan, kita akan lebih nyaman, karena cahaya yang masuk lebih banyak. Selain itu, kita juga bisa lebih leluasa melihat pemandangan di luar gedung. Beda dengan gedung A, yang mana jendelanya kecil, ini pasti di dalam gelap dan cukup sumpek ya rasanya, sehingga dibutuhkan penerangan yang lebih banyak dibandingkan dengan gedung B. Bu Widi, mohon maaf. Iya, Sebelum boleh. kita lanjut, seperti biasa, kita akan interupsi sedikit. Bu Widi, mungkin saya dahulu ya, Mas Reza, izin. Iya. Jadi kalau kita melihat mungkin dari tadi yang Ibu sampaikan gitu, OTTV dan U value itu kan cukup mempengaruhi nanti area dalam dari sebuah bangunan atau gedung terutama gitu ya, apalagi high rise gitu. Nah, kalau dari sisi fisiknya sendiri gitu Bu ya, itu bisa kita ciriin nggak sih Bu, mana yang misalnya kaca yang mempunyai nilai OTTV atau U value-nya yang tinggi gitu ya, tanpa harus mungkin ada perhitungan dari sisi nanti kita ada project high-rise dengan berapa ratus meter gitu atau berapa meter perseginya gitu. Biasanya ciri-cirinya itu seperti apa Bu? Semakin tinggi dari sisi paling rendah sampai semakin tinggi nilai OTTV atau U value dari sebuah kaca itu. Baik, Mas Bayu. Jadi kalau secara produk range Asahimas itu tadi bagaimana membedakannya ya Pak ya. Nah, kalau misalkan yang pertama, biasa kaca yang paling umum dan paling kurang bagus ya nilai SC dan U value itu kaca polos biasa. Nah, biasanya ketika
kita mengganti penggunaan kaca itu. Kita bisa jangan pakai kaca clear, tapi pakai kaca yang berwarna. Nah, itu pasti udah lebih bagus lagi untuk nilai SC maupun new value-nya. Dan akan lebih bagus lagi bila menggunakan kaca-kaca coating seperti kaca stop sol, kaca Synergy, Pisalux maupun Stopray. Nah, untuk membedakan kaca itu, yang pertama secara fisik masing-masing tampilan kacanya agak berbeda. Misalkan kaca stop sol kita agak reflektif, kaca Pisalux lebih reflektif, tapi akan agak sulit juga membedakan tipe kaca tertentu. Misalkan kaca Panasonic yang kaca tinted ya, berwarna, dan juga kaca low E kita yang Synergy. Nah, sehingga untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian, kita juga sudah ada brosur, katalog, dan data performance kaca di website kita juga. Nah, selain itu mungkin nanti kalau misalkan ada kebutuhan untuk konsultasi juga nanti bisa langsung dengan tim kita, Pak. Karena memang produknya cukup banyak, jadi mungkin agak lebih sulit ya, sehingga membutuhkan diskusi lebih lanjut. Oke, Mbak Windy, saya juga mau ikut nimbrung nih. Boleh Pak Reza. Kalau itu kan biasa kaca untuk pada umumnya kan kaca kan agak semu hijau ya, berarti ya, semu kehijauan ya. Jarang yang maksudnya beneran yang kayak crystal clear, yang itu kan biasa harganya lebih mahal lagi kalau yang crystal clear gitu. Berarti sebenarnya dari awal pun kaca clear glass tuh udah agak sedikit mengurangi panasnya atau gimana Mbak biasa? Betul Pak Reza. Nah, ini Bapak pasti udah sering main kaca nih Pak, udah paham ya ada hijau. Jadi untuk kaca sendiri itu, walaupun kita bilang kacanya kaca clear, kaca bening, itu memang ada sedikit kehijauan. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau lihat pintu kaca frameless di bagian tepinya itu warnanya biasanya hijau. Nah, itu karena ada kandungan iron dari material kaca tersebut. Nah, untuk pengurangan panasnya betul Pak. Jadi ada dua tipe kaca. Ada kaca clear yang sangat bening, kita bilang extra clear, itu kaca low iron, dan juga kaca clear biasa. Nah, untuk saat ini yang banyak digunakan karena memang dari segi biaya juga ya, itu yang paling umum kaca clear biasa yang agak hijau itu. Nah, tapi walaupun tampilannya tuh agak sedikit hijau, itu warnanya cukup samar sih Pak. Jadi masih cukup netral, dan dari segi pengurangan panas juga betul nih Pak Reza. Karena ada sedikit kehijauan, dia punya pengurangan panas yang lebih baik daripada kaca yang extra clear tadi. Oke. Mungkin sebelum lanjut ke next slide gitu ya, saya jadi penasaran gitu ya Bu. Mungkin nanti mudah-mudahan ada juga. Kalau dari sisi seperti Mas Reza atau teman-teman desainer yang lain kan, kita tahu semakin luasan bukaan gitu ya, pandangan keluar gitu kan, itu akan semakin memperindah desain gitu. Dan kebanyakan mungkin ada beberapa desain yang pengennya dapat kaca itu yang clear gitu ya. Tapi tadi nilai OTTV-nya, U value-nya gitu itu tinggi gitu. Tanpa harus mengurangi, ditambahkan mungkin ada tambahan setnya atau mungkin filmnya gitu. Itu dari Asahi sendiri sudah mempunyai teknologi atau range produk seperti itu nggak sih Bu? Oh, pasti loh Mas Bayu. Jadi kalau dari Asahi, kita punya produk namanya itu produk Stopray. Jadi khusus Stopray sendiri itu kaca double glazing dengan karakteristik unik, yaitu kacanya masih bisa maintain light transmittance yang tinggi. Jadi kita masih cukup terang di dalam ruangan, masih sangat nyaman, tapi dia bisa memiliki SC yang sangat kecil. Jadi pengurangan panasnya itu sangat baik. Nah, ini biasanya kaca-kaca untuk gedung-gedung high-end atau misalkan gedung high-rise yang kacanya itu banyak dan misalkan ingin sertifikasi green building juga. Nah, itu biasanya kita propose dengan kaca Stopray. Jadi pasti aman, Pak. Dari Asahi Mas punya solusinya. Oke. Baik, silakan kita lanjutkan Bu Windy. Baik, siap. Selanjutnya saya lanjutkan. Nah, jadi tadi kita sudah sama-sama belajar bahwa nilai SC dan U value itu semakin kecil semakin baik. Nah, bagaimana sih cara untuk membuat shading koefisien maupun U value kaca itu kecil? Yang pertama, dari misalkan awalnya itu kaca bening. Nah, kita jangan pakai kaca bening, tapi kita pakai kaca yang tinted atau berwarna. Dengan adanya warna pada kaca itu, maka panas yang masuk itu juga akan lebih sedikit. Selanjutnya bisa juga menggunakan kaca yang berwarna maupun kaca clear yang diberikan coating. Selanjutnya untuk residential segment, nah ini kita ingin memperkenalkan dua produk baru kita. Jadi ada Panasonic Cool Green dan juga Panasonic Light Gray. Dari secara tampilan, Panasonic Cool Green ini warnanya hijau muda, sedangkan yang Light Gray ini lebih ke abu muda. Nah, kalau kita lihat di sini, kita coba bandingkan
dengan kaca clear. Nah, untuk kaca clear ini light transmittant di 89%. Jadi cahaya masuk masih tinggi banget nih Bapak Ibu. Tapi shading koefisiennya juga tinggi banget, masih 0,96. Nah, sehingga mungkin Bapak Ibu kalau lagi duduk di samping jendela ya di rumah mau baca buku mungkin agak merasa kepanasan nih kalau siang-siang. Nah, itu karena salah satunya ini kaca clear itu punya shading koefisien yang tinggi. Lalu yang kedua kita bandingkan dengan kaca Panasonic Cool Green. Nah, di sini Panasonic Cool Green punya light transmittant 77%. Ini lebih kecil daripada kaca clear tapi masih sangat tinggi. Biasanya untuk rekomendasi minimal di 40-60% itu masih cukup terang. Kalau 77 ini sudah sangat terang. Lalu shading koefisiennya ini sangat kecil. Bandingkan dengan kaca clear ini cukup jauh, jadi hanya 0,7. Kalau kita lihat untuk tampilan sampel kacanya sendiri, ini 5 mili clear glass, kacanya bening. Cool Green ini sedikit kehijauan, jadi warnanya masih cukup netral. Sedangkan untuk yang sebelah kanan ini, kaca 5 mili green, ini untuk produk existing Asahi Mas. Nah, ini untuk 6 mili di sebelah kanan. Untuk thickness-nya sendiri, kaca Panasonic Cool Green ini tersedia di thickness 5 mili, 6 mili, dan 8 mili dengan berbagai ukuran yang bisa Bapak Ibu lihat pada tabel berikut. Mbak Windy mau tanya dong, berarti kalau untuk kaca ini sendiri masih bisa ditempered atau dilaminate lagi? Bisa, Pak Reza. Jadi kaca Asahi Mas ini untuk kaca eksterior kita semuanya bisa. Mau ditempered, dilaminate, diinsulated itu juga bisa. Jadi lebih bisa disesuaikan dengan kebutuhan, betul Pak. Oke. Nah, menambahkan pertanyaan Mas Reza, Bu. Tadi untuk lapisan laminate-nya, itu ada rekomendasi tipikal laminate yang seperti apa dan berapa milinya nggak sih, Bu, maksimal gitu? Karena kan mungkin kalau kita sudah menggunakan standarisasi kaca Asahi kan seharusnya sudah cukup ya, gitu. Tapi kalau misalnya ada lagi requirement, kita mau lebih tinggi lagi gitu, untuk panas masuk ke dalam atau mungkin lebih privasi lagi, itu rekomendasinya kayak gimana, Bu? Oke Pak Bayu, jadi kalau misalkan dari secara thickness-nya sendiri, kalau kaca Cool Green ini kan kita ada 5, 6, dan 8. Nah ini kita bisa laminated, bisa 5+5, bisa 6+5, 8+6, itu bebas sesuai kebutuhan. Biasanya tergantung modulasi kacanya juga. Dan untuk tebal filmnya itu juga menyesuaikan dari tebal kaca. Kalau kacanya lebih tebal, butuh film yang lebih tebal. Lalu untuk pengurangan panasnya sendiri, itu betul Mas Bayu, jadi semakin tebal kaca berwarna itu biasanya panas yang masuk bisa lebih sedikit. Nah, selain dari warna kaca juga bisa mempertimbangkan kaca dengan coating. Nah, itu juga bisa membantu pengurangan panas yang masuk ke dalam kaca. Oke. Baik, terima kasih Mbak Windy, kita lanjutkan. Selanjutnya, nah sebelum masuk ke Panasonic Light Gray, jadi saat ini kalau kita lihat itu tren building arsitektural untuk high rise itu biasanya belakangan ini lebih ke grays ya. Nah, dari sini kita coba ambil ide ini untuk diadopsikan ke residensial juga. Di sini kita baru aja launching beberapa bulan ini kaca Panasonic Light Gray. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lihat, sampel yang kiri ini kaca clear, yang tengah ini light gray, yang kanan ini Euro Grey dan juga dark gray, ini kita adalah produk existing untuk dua produk di paling kanan maupun kaca clear ini. Nah, kalau dibandingkan secara tampilan masih sangat muda ya warnanya, cukup netral. Nah, kalau kita lihat dari secara performance kacanya sendiri, kaca clear itu 89% cahaya yang masuk, kaca Panasonic Light Gray itu 67. Jadi berbeda, tapi masih sangat tinggi, angkanya masih cukup tinggi. Sedangkan shading koefisiennya itu juga lebih kecil, jadi tinggal 0,85. Nah, ini akan membuat Bapak Ibu otomatis lebih hemat energi dan juga lebih nyaman bila duduk di samping kaca. Nah, untuk thickness-nya sendiri itu kita sama, ada di 5, 6, dan juga 8 mili. Nah, di sini juga kacanya bisa bebas dilaminated dengan 5+5, 6+6, itu bebas. Bahkan juga bisa digabung dua tipe kaca yang berbeda. Misalkan Bapak Ibu mau laminate kaca light gray dan juga kaca clear, ini bisa. Atau mau kaca light gray dan kaca tipe misal Panasonic yang tadi itu juga bisa. Jadi lebih luas range-nya untuk appearance kaca yang diinginkan yang bisa kita capai dengan variasi produk dari Asahi Mas. Oke, Mbak Windy, saya mau nanya, berarti untuk kaca-kacanya untuk Panasonic sendiri semuanya tipenya tinted ya Mbak ya? Jadi bukan ditempel kaca film lagi, soalnya kan biasa rumah-rumah kan kebanyakan untuk mengurangi
panas yang masuk, kita pakai kaca film lagi, dan itu durable-nya mungkin sekitar 5 atau 6 tahun udah mulai ngelopek-ngelopek lagi nih si kaca filmnya gitu. Betul banget nih Mas Reza. Jadi kalau untuk kaca Panasap Asahimas, kita ini kacanya tinted, jadi berwarna dari adonan kacanya. Nah ini saat proses produksi itu dari yang awalnya kaca bening, kita tambahkan beberapa raw material yang memberikan warna di adonan kacanya sendiri. Jadi apabila nanti kaca ini digunakan di gedung, di bangunan, itu kacanya tidak akan ngelopek seperti kaca film. Nah ini untuk kaca Panasap sendiri, karena dari adonannya memang berwarna, jadi dia awet. Ini se-lifetime kacanya. Jadi sampai kacanya pecah, itu warnanya tetap sama Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini kita ada perbandingan dengan software internal. Jadi kan dari tadi kita udah bahas bersama shading koefisien kaca, U value kaca. Nah, yang mana semakin kecil shading koefisien dan U value, kita bilang kacanya makin hemat energi. Nah, di sini kita bisa lihat nih seberapa hemat sih. Nah, kita ada simulasi untuk satu bangunan rumah ini, bangunannya sama, posisinya sama, kita pakai kaca clear, atau rumah ini kita pakai kaca light gray, dan yang ketiga rumah ini kita pakai kaca cool green. Seberapa banyak sih penghematan energinya? Ternyata kalau misalkan rumah ini pakai kaca 6 mili clear, dia itu menggunakan sekitar 15.200 kWh per tahun untuk energi listrik yang digunakan. Bila kita rupiahkan masih dengan 1.350 rupiah per kWh, ternyata rumah ini akan memiliki biaya listrik sekitar 20,6 juta per tahunnya. Sedangkan bila rumah yang sama ini menggunakan kaca light gray 6 mili dengan yang mana shading koefisiennya lebih kecil, ternyata penggunaan listriknya itu hanya sekitar 13.800 kWh, yaitu sekitar 18.700.000 rupiah. Begitu juga dengan cool green. Bila Bapak Ibu pakai kaca cool green, itu malah karena CSC-nya makin kecil, penggunaan energinya itu lebih sedikit, jadi hanya sekitar 15.900.000 rupiah. Nah ini kalau dilihat, kita bandingkan kaca clear itu pakai 100% energi ya, ternyata dengan Panasap light gray itu kita bisa menghemat 9% energi listrik, jadi bisa menghemat 9% biaya tagihan listrik ya Bapak Ibu. Sedangkan untuk Panasap cool green ini bisa menghemat hingga 23% tagihan listriknya. Jadi memang kalau Bapak Ibu lihat ini cukup jauh Bapak Ibu untuk yang dimana peranan kaca itu sangat mempengaruhi. Selain kenyamanan, itu juga mempengaruhi tagihan listrik Bapak Ibu, karena penggunaan listriknya itu beda. Wah, nih ibu-ibu akan senang nih ya, Mbak Windy ya. Betul Pak. Akan banyak lagi belanja-belanja nih kalau semakin dihemat nih dari segi konsumsi listriknya ya Mbak Windy. Betul Pak, tagihan listrik bisa dihemat, ibu-ibu bisa check out Shopee lebih banyak ya Pak ya. Oke, baik, kita lanjutkan Mbak Windy. Oke, jadi di sini kita coba simulasikan ya untuk energy saving dan return of investment-nya. Jadi kalau kita lihat ada nilai investasi yang berbeda bila rumah ini pakai kaca clear maupun pakai kaca tadi misalkan Panasap cool green atau Panasap light gray. Nah, dengan selisih investasi awal ini kita coba untuk rumah sekitar 9 kali 14 meter, rumah 2 lantai. Nah itu mungkin total beda harga material kacanya tuh hanya 1 juta rupiah. Tapi ketika Bapak Ibu bandingkan dengan penggunaan listriknya tadi, kita bisa simpulkan bahwa dalam waktu 1 tahun kita sudah mencapai return of investment. Jadi selisih biaya harga material kacanya tadi itu dengan kita bandingkan dengan tagihan listrik, ternyata 1 tahun aja udah balik modal ya istilahnya. Nah itu kalau kaca Panasap cool green. Lalu kalau misalkan kaca Panasap light gray itu kurang lebih 1 tahun lebih sedikit, lebih beberapa bulan. Nah jadi Bapak Ibu bisa lihat nih, walaupun mungkin ada sedikit perbedaan nilai investasi awal untuk material kacanya, tapi seiring berjalannya waktu bahkan hanya dalam 1 tahunan saja itu udah tercapai loh return of investment-nya. Apalagi di tahun kedua, ketiga, keempat, kelima itu kita tinggal menikmati aja nih penghematan listriknya. Selanjutnya kita juga ada energy saving tools. Jadi di sini ada 2 buah kaca. Nah, ini saya coba play videonya. Di sini kita ada sebelah kiri kaca clear dan sebelah kanan kaca cool green. Di sini
kita berikan lampu infrared, jadi panas ke dua kaca tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat juga nilai suhu awal. Awalnya itu kaca clear di sekitar 30,7 derajat. Ketika dia diberikan lampu panas sekitar 15 detik, ternyata suhu akhirnya itu naik sebanyak 6,5 derajat. Sedangkan untuk kaca cool green itu hanya naik sekitar 2 derajat. Jadi Bapak Ibu, selain data performance kaca tadi yang terlihat memang kaca panas up itu lebih hemat energi, kita juga bisa membuktikan langsung dengan melakukan pengujian seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat ketika kaca diberikan lampu panas yang sama, itu ternyata beda kaca, beda hasilnya juga. Bisa disimpulkan dari perbedaan suhu yang kecil ini yang hanya naik 2 derajat, itu berarti kacanya juga bisa menahan panas sebaik itu dibandingkan dengan kaca clear biasa. Selanjutnya untuk kaca light gray ini juga kurang lebih sama. Jadi kaca clear-nya di sini naik sekitar 6,6 derajat Celcius, sedangkan kaca light gray hanya 3,2 derajat Celcius nih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pegang kacanya secara langsung itu juga berasa kaca light gray itu lebih tidak panas dibanding kaca clear. Mbak Windy, saya langsung ada pertanyaan nih Mbak. Ini saya suka nih ngomongin hemat-hemat nih. Nah, biasanya kan apa sih masukan dari Asahi gitu? Karena kan kapan kita menggunakan panas up cool green atau yang light gray gitu? Karena kan biasanya penggunaan kaca yang high performance gitu ya, ataupun yang mempunyai kualitas yang bagus untuk menahan panas ataupun cahaya, itu kan juga dipengaruhi dari posisi rumah atau bangunan gitu. Nah, kalau dari suggest atau masukan dari Mbak Windy gitu, kapan sih kita harus menggunakan cool green dan light gray-nya gitu? Karena semakin posisi area bangunan itu menghadap timur, sudah pasti cahaya matahari pagi yang masuk itu kan sangat tinggi gitu ya. Gitu, dan sebaliknya kalau barat sore yang sangat tinggi gitu. Dan itu dari Asahi sendiri ada rekomendasi nggak sih Mbak? Dan itu satu, mungkin itu dulu, ada satu lagi Mbak Windy. Oke, siap Mas Bayu. Jadi kalau misalkan untuk gedung-gedung tinggi itu memang bisa Pak kita combine. Jadi misal kita ambil kaca yang tampilannya masih mirip. Jadi di sisi yang panas, misal barat, timur, itu kita pakai kaca yang lebih high performance, itu bisa. Tapi di sisi lain yang tidak terlalu kena panas, kita bisa pakai kaca yang lebih low performance. Tapi dengan catatan tampilan kacanya nih, apakah bila kita warnanya sama sih Mbak kayaknya. Betul Pak. Kalau belang-belang nanti. Iya nanti belang, karena kalau kita pakai kaca yang beda tipenya, udah pasti nggak akan sama persis tampilannya. Tapi paling kita coba cari yang mirip. Nah itu untuk gedung high rise. Atau bisa juga di sisi timur dan barat nih, Bapak Ibu pakai kaca double glass, jadi insulated. Sedangkan di sisi yang tidak terlalu panas pakai single glass. Nah itu masih bisa, warnanya masih mirip. Tapi kalau dua-duanya single glass itu biasanya agak sulit, tidak sama persis. Nah, tapi kalau untuk bangunan rumah sendiri, untuk rumah itu kan kebutuhan kacanya nggak terlalu banyak ya. Nah saat ini memang kalau kita lihat kan di secara umum itu rumah masih pakai kaca clear biasa ya. Nah ini yang kita coba untuk propose dengan kaca cool green maupun light gray ini untuk diganti ke seluruh fasad rumahnya. Karena secara tampilan ini masih cukup netral, secara harga ini juga beda-beda tipis aja sama kaca clear. Sedangkan tadi value-nya jauh lebih banyak. Gitu. Nah, saya malah penasaran harganya nih. Tadi ngelihat performanya tadi, terus ya sebagus ini gitu. Jadi untuk penghematan listriknya kan lumayan banget nih. Tapi modal di awalnya gimana nih Mbak? Mas Reza, izin. Ini mungkin boleh dijawab dan akan saya note gitu ya. Dan itu kita bikin jadi pertanyaan pamungkas di akhir ya. Oh, boleh. Mungkin saya menambahkan gitu ya. Kalau dari rekomendasi Asahi gitu ya dan Mbak Windy, berapa persen sih ke coating yang persentase coating ya kita ngomonginnya gitu ya, seberapa gram kalau misalnya posisinya gedung itu di area langsung area timur dan barat gitu, apakah tergantung area juga, karena Indonesia kita tahu mataharinya kan beda-beda nih, Jakarta beda, Bali beda dan sebagainya beda gitu, dan apakah bisa mengikuti setiap area masing-masing gitu Mbak Windy? Oke, jadi gini Mas Bayu, kalau dari Asahi Mas kita produknya udah standar, jadi ada beberapa, cukup banyak untuk variannya. Sedangkan untuk
posisi gedung kapan dia butuh kaca yang seperti apa, pengurangan panas atau coatingnya seperti apa, itu biasanya selain dari kenyamanan juga akan ada perhitungan OTTV tadi biasa oleh konsultan. Nah, jadi oleh konsultan itu nanti akan dihitung untuk gedung sekian lantai posisi di Jakarta Selatan misalnya, di titik itu dia butuh kaca dengan SC dan U value berapa supaya masuk ke peraturan OTTV-nya tadi. Nah, itu biasanya yang dari tim Asaimas akan approach juga ke para building profesional untuk diskusi pemilihan tipe kaca tadi. Sehingga kebutuhannya tuh bisa disesuaikan, Mas Bayu. Misalkan mau pakai kaca coating semua, atau ada yang nggak perlu coating, kalau OTTV-nya masih masuk, tampilannya masih oke, itu juga bisa. Oke. Jadi balik lagi sebetulnya tergantung dari segi desain, spesifikasi apa yang mau dikejar dari bangunan tersebut ya. Apakah harus mau mengejar nilai green yang tinggi atau misalnya kenyamanan dari si klien gitu. Kurang lebih kayak gitu ya Mbak Windy ya. Betul, Mas Bayu. Oke. Baik, mari kita lanjutkan Mbak Windy. Nah, di sini kita coba membandingkan kaca clear, kaca cool green, kaca light gray, dan juga tadi yang sempat Pak Reza sebut itu kaca dengan kaca film. Nah, di sini kita akan sedikit lebih detail nih Pak untuk pembahasannya. Jadi kita lihat kalau kaca clear itu shading koefisiennya 0,96, light transmittannya masih tinggi. Nah, ini cool green lebih kecil dan light transmittan juga sedikit lebih kecil. Nah, sedangkan kalau kaca film itu dia cukup beragam. Jadi di sini kita tulis 0,57 sampai 0,72 untuk shading koefisien karena memang tipe-tipe kaca film itu cukup beragam ya. Ada yang sangat reflektif, ada yang untuk menggelapkan. Nah, namun kalau kita lihat ini kita bandingkan secara cost, estetik dan juga lifetime. Nah, kita misalkan kaca clear itu 100% untuk harganya. Kaca cool green itu hanya nambah 10%, jadi sekitar 110%. Untuk kaca light gray ini 20% di atas kaca clear biasa. Sedangkan kalau kaca film itu biasanya lebih dari 150%. Kenapa? Karena selain beli kaca filmnya, Bapak Ibu juga harus beli kaca clearnya, jadi udah pasti lebih mahal. Nah, malah waktu itu saya sempat nyari kaca film buat rumah pribadi saya nih, karena kaca yang keinstall udah kaca clear biasa dari developernya. Nah, pas saya cari-cari kaca film, loh, kok malah mahal, malah lebih mahal dari kacanya malah yang saya ketemu. Nah, jadi mungkin buat Bapak Ibu yang lagi desain atau yang masih belum sempat pasang kacanya untuk proyeknya, mungkin masih bisa consider juga untuk material-material yang lebih ramah lingkungan seperti kaca panas api ini yang hanya mungkin perbedaan biayanya sedikit, tapi akan jauh lebih nyaman dan lebih murah ya dibandingkan dengan membeli kaca film di bagian akhirnya. Nah, dari segi estetik juga, ini kalau kaca clear itu kan dia bening ya, jadi kita bilang dia netral. Kalau cool green ini masih hijau muda, jadi masih sangat muda hijaunya, sehingga masih cukup netral juga. Begitu juga dengan gray. Nah, kalau kaca film itu mostly sih dia ke neutral atau grayish ya, jadi kurang lebih untuk estetik ini mirip-mirip. Nah, mungkin yang akan saya highlight sedikit ini di bagian lifetime-nya. Kalau misalkan kaca itu dia kan apalagi kaca clear atau kaca tinted seperti cool green dan light gray ini dia awet, warnanya itu akan awet seumur kacanya, jadi lifetime. Kenapa? Karena kacanya itu diberi pewarna di adonannya, bukan sebagai komponen yang terpisah seperti kaca film. Itu kan kita tempelkan kaca film tersebut di kaca ya, sehingga mungkin ada yang hanya tahan mungkin 5 tahun udah mulai ujung-ujungnya ya udah mulai copot atau mulai bubble. Nah, kalau kaca itu dia tidak akan tiba-tiba bubble sendiri atau tiba-tiba rusak, itu tidak, karena dari material kacanya udah berwarna seperti itu. Selanjutnya kita coba ada study case juga nih untuk satu rumah yang ukurannya 6 x 15 meter. Di sini kebutuhan kaca untuk rumah tersebut adalah sekitar 17 meter persegi. Nah, kalau kita rupiahkan nih, bila rumah ini pakai kaca 5 mili clear, itu ternyata biaya material kacanya di 1.700.000 rupiah. Nah, tadi kan mungkin Bapak Ibu kalau lihat nih, Bapak Ibu naik 10%, naik 20 kan, waduh. Nah, tapi kalau kita rupiahin itu ternyata nggak sebanyak itu sebenarnya Bapak Ibu. Nah, ini 1,77 juta, kalau nambah 10% kan nambah 177.000 aja ya. Nah, itu kalau pakai kaca cool green. Kalau misalkan Bapak Ibu mau pakai kaca light gray itu nambah 20%, itu sekitar 354.000 aja per rumahnya. Sedangkan kan harga rumah mungkin
Bapak Ibu tahu biasa udah ratusan atau bahkan udah miliaran ya. Jadi ini hanya ya 0, sekian persen lah harganya. Langsung terjawab Mas Reza. Iya. Light gray kayaknya lebih cocok sih. Yang light gray. Iya, betul. Warnanya netral modern gitu ya, Mas Reza ya. Soalnya sekarang lagi banyaknya kayaknya lebih seneng yang light gray sih, kebanyakan ya untuk teman-teman arsitek gitu. Betul. Bisa jadi referensi juga nih buat rumah-rumah modern minimalis yang estetik nih. Biasanya kalau kaca clear aja kan emang terlalu bening ya, kadang kurang privacy juga. Agak ya terlalu jelas lah. Nah kalau light gray itu bikin ada efek-efek lebih modern, agak sedikit lebih private karena sedikit lebih gelap. Oke, berarti memang tadi kan pertanyaan saya juga di depan mengenai desain dari sebuah desainer gitu kan, yang pengennya kelihatannya keluar tuh lebih luas lah gitu, lebih kelihatan gitu. Tapi kalau ada yang memang dibutuhkan privacy yang lebih lagi gitu ya, berarti light gray ini benar bisa dijadikan betul-betul rekomendasi ya, Mbak Windy gitu ya. Betul, Mas Bayu. Jadi pilihannya kalau memang mau lebih privacy gitu ya. Ini nanti konsepnya tuh dari luar seperti cermin, dari dalam lebih clear, atau gimana sih Mbak antara cool green dan light gray ya misalnya contohnya kalau kita ngomongin privacy gitu. Oke, secara tampilan ini dia nggak reflektif, jadi dia hanya berwarna aja, jadi dia mengurangi cahaya yang masuk, sehingga dari luar tuh kalau mau melihat ke dalam agak lebih sulit, sedikit lebih sulit dibanding kalau pakai kaca clear. Kalau pakai kaca clear itu kan bening langsung banget tembus, ya. Betul. Biasa kan kalau tetangga lewat nih Pak, wah langsung kelihatan tuh ibu lagi masak apa di dapur. Nah kalau misalkan pakai kaca LED ini mungkin ada sedikit membantu, jadi sedikit lebih sulit melihat ke dalam. Sedangkan dari dalam itu melihat keluar itu malah lebih nyaman. Kalau menurut saya pribadi itu malah lebih enak. Kenapa? Karena kaca clear itu transmiten cahayanya sangat tinggi, jadi kadang kita juga kesilauan. Nah, kalau pakai kaca light gray itu malah sedikit lebih enak karena berasa ada shadingnya, tapi masih sangat terang. Jadi sangat membantu ya, Mas Reza ya. Jadi yang istilah-istilah efek rumah kaca tuh bisa mengurangi itu ya, Mbak Windy ya. Betul. Jadi kan karena kita pakai kaca yang lebih hemat energi, ini otomatis penggunaan listrik juga lebih hemat ya, sehingga untuk efek rumah kacanya sendiri itu akan lebih terbantu bila kita menggunakan produk-produk hemat energi seperti ini. Nah selanjutnya di luar kaca baru kita, kaca panasap cool green dan light gray ini, kita juga ingin sedikit reminding Bapak Ibu untuk produk-produk existing kita. Nah namun mungkin sebelum kita masuk ke produknya, ini ada sedikit penjelasan beberapa hal yang biasanya perlu diperhatikan dalam pemilihan kaca. Yang pertama ini solar control dan juga thermal insulation. Jadi Bapak Ibu butuh kaca dengan light transmittance misalnya berapa, atau SC dan U value berapa. Misalkan tadi untuk mencapai nilai OTTV yang diinginkan, nah itu butuh SC dan U value berapa. Nah, lalu juga dari segi acoustic insulation ini apakah ada kebutuhan untuk meredam suara juga. Karena kaca itu sendiri bisa meredam suara, tapi besarannya itu akan berbeda-beda. Tergantung kacanya itu tebelnya berapa, di laminate atau di insulated, nah itu biasa akan berbeda. Lalu yang ketiga dari segi safety, nah ini apakah kaca itu butuh kita tambahkan pengaman, jadi pakai kaca laminated atau kapan pakai kaca tempered. Nah, lalu ada juga dari segi estetik dan decoration, ini lebih ke appearance kacanya sendiri. Jadi tadi sesuai desain itu ingin misalkan ke warna apa, dia reflektif atau tidak dan sebagainya. Lalu yang terakhir ini ada renewable energy. Jadi di sini kita juga ada produk Sunjoule, itu adalah produk BIPV, jadi Building Integrated Photovoltaic. Itu kaca yang di dalamnya ada solar cell. Jadi selain Bapak Ibu bisa lebih nyaman juga di dalam ruangan, dia juga bisa mengenerate listrik seperti itu. Wah ini nilai ROI-nya lebih tinggi lagi kali itu Mbak ya. Nah itu betul Pak. Jadi kita lebih produk ini salah satu produk yang baru masuk di Indonesia juga. Jadi dari grup Asahimas, tapi baru masuk ke Indonesia. Ini nanti akan dipasang juga nih Pak di gedung BI di IKN Bank Indonesia, pilot project-nya. Nanti mungkin kita sesi berikut ya Pak ya. Iya, boleh. Menarik sih yang Sunjoule ini kayaknya. Iya.
Oke, jadi di sini kita ada produk range-nya Asahi Mas. Jadi di tahun 1980 itu kita pertama produksi kaca clear di Indonesia. Lalu tahun 85 ini kaca tinted atau tadi seri Panasap. Nah, dilanjutkan tahun 92 itu Asahi Mas Indonesia udah produksi kaca reflective coating atau mungkin Bapak Ibu udah sering pakai juga itu kaca stop sol. Selanjutnya tahun 2009 ini kaca pyrolytic solar control low-E atau nama akrabnya Sanergy. Selanjutnya kita juga ada ini kaca magnetron reflektif kita sebut dengan Tisan Lux. Lalu ini di 2015 kita juga introduce kaca stop ray atau magnetron solar control low-E coating. Lalu yang terakhir ini 2023 kita introduce di Indonesia kaca Sanjo. Nah, Mbak Windy, sedikit pertanyaan dari tadi ini kan tipe-tipe kacanya dan juga sedikit tentang project reference. Nah, saya penasaran selain selain teknologi dari Asahi sendiri gitu ya. Untuk kan kita tahu nih dari contoh-contoh portfolio ini gitu, dan Mas Reza juga pasti saya yakin desainnya tuh unik-unik gitu kan. Pasti desainer tuh pengennya punya karya yang ikonik gitu, yang nggak hanya cuma kotak gitu. Biasanya seperti yang gedung di dua sebelah kanan gitu ya, itu kan agak curve gitu ya. Nah, Asahi sendiri itu juga membantu untuk bisa memenuhi kebutuhan bentuk dari kacanya sendiri nggak sih, Mbak Widi? Mungkin potongannya nggak harus kotak aja gitu, agak curve gitu, atau mungkin heksagonal seperti itu masih memungkinkan nggak sih, Mbak Widi? Pasti memungkinkan, Mas Bayu. Jadi kalau dari Asahi ini, kebetulan Asahi lebih ke pabrik atau prinsipal. Nah, nanti untuk suplai kacanya itu melalui dealer prosesor resmi Asahi Mas. Nah, untuk kebutuhan kaca bending, tadi di curve, maupun kacanya heksagonal, nah itu bisa kita support. Jadi dari dealer distributor tersebut. Jadi nanti kacanya bisa di-bending sesuai dengan kebutuhan. Nah, namun mungkin tidak semua jenis kaca. Jadi misalkan kalau kaca yang single glass itu biasanya bisa di-bending. Tapi untuk kaca-kaca yang insulated itu mungkin beberapa tipe kaca belum bisa seperti itu. Contoh seperti Panasap tadi misalnya gitu, Mbak? Panasap bisa, Pak, aman. Single glass dia bisa, tapi mungkin kalau insulated itu agak sulit. Glass gitu ya, susah ya. Betul. Bisa tuh Mas Reza tuh. Jadi kayaknya mau desain kayak gimana kayak bisa kayaknya. Nanti tinggal pesan ke Asahi aja deh kalau itu. Siap, Mas Reza. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi untuk range produknya sendiri ini, bila kita grafikkan, ini kaca float untuk non-coating, ada kaca Indofloat maupun Panasap. Nah, tadi kan kita bareng-bareng udah sempat bahas ya untuk nilai SC value itu makin kecil makin baik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat juga nih, ternyata kaca Indofloat atau kaca clear biasa itu SC-nya masih sangat tinggi, masih di 0,84 sampai 1,03. Angka ini ada range-nya karena masing-masing ketebalan itu punya nilai yang berbeda, nilai SC yang berbeda, sehingga angkanya masih range antara 0,84 sampai 1,03. Begitu Bapak Ibu lihat nih kaca Panasap, kaca tintednya Asahi Mas, itu ternyata SC-nya udah turun, tinggal di 0,5 sampai 0,77. Nah, begitu pula dengan kaca coating. Ini di stop sol hanya 0,42 sampai 0,59. Sampai tadi ke yang paling bawah ini kaca stop ray kita atau kaca high performance ya, kaca low E. Nah, ini ternyata dia punya SC yang sangat kecil. Kalau kita bandingkan ini hanya 0,22 saja. Seperti itu. Jadi nanti buat Bapak Ibu yang nyari kaca yang betul-betul hemat energi atau mengejar sertifikasi LED, green building dan sebagainya, itu bisa banget pertimbangin tipe kaca high end seperti ini, yaitu kaca stop ray. Nah, ini untuk contoh projectnya. Jadi kaca stop ray kita ini adalah kaca double glass. Dia selalu datang dalam bentuk double glass dan dia juga di coating di atas kaca clear biasa. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat, arah warna kacanya tuh masih cukup netral, dia itu ke light blue atau light gray. Nah, kaca ini karena di coating di atas kaca clear, jadi kita juga suka bilang dia kacanya estetik kayak kaca bunglon. Ketika langitnya biru, itu kelihatan lebih biru nih Pak, seperti di sini. Nah, ini kan langitnya lagi cukup biru ya, kita bisa lihat kacanya tuh lebih bluish.
Sedangkan kalau langitnya lagi mendung, kayak foto di sini, itu lebih ke grace yang kelihatan. Gitu. Ini juga ada proyek lain, Hotel Tentrem Alam Sutra. Ini juga pakai kaca stop ray dari Asahimas. Lalu ada juga ini Bandara Hasanuddin Airport yang extension di Makassar, itu juga pakai kaca stop ray Asahimas. Selain itu, nggak cuma di office, di hotel, di apartemen juga ada. Ini contohnya di Southwark Residence. Nah, ini juga pakai kaca kita. Selain itu, kalau kita lihat untuk kaca T-Sunlux sendiri, ini kaca reflektif. Nah, jadi ini kaca offline reflektif biasanya lebih banyak digunakan di office maupun gedung seperti ruko. Nah, itu juga biasanya suka pakai kaca T-Sunlux. Jadi, di sini ada contohnya gedung Kensington, ini di Jakarta, di Kelapa Gading, pakai kaca T-Sunlux di double glazing. Nah, jadi tadi kan jenis kaca Asahi cukup banyak. Bapak Ibu tuh bisa combine, bisa di double glass, bisa di laminate, bisa dicampur-campur lah sampai dapat appearance yang diinginkan. Nah, kalau di gedung ini kan dia pakai kaca double glass ya, T-Sunlux 520 plus kaca clear. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu solusi juga nih tadi Mas Bayu, Mas Reza, kalau misalkan gedungnya itu gedung seperti ini, kacanya banyak. Nah, tapi mungkin dia hanya perlu pengurangan panas yang maksimal di sisi tertentu. Nah, itu kita bisa consider. Jadi di sisi yang kena panas itu kita bisa pakai double glass, sedangkan di sisi yang mungkin tidak terlalu kena panas itu bisa pakai single glass-nya aja. Jadi bisa pakai T-Sunlux-nya aja gitu. Lalu ini ada contoh lain menara tendean, ini pakai T-Sunlux 120 dan 314. Nah, jadi ini sebenarnya kalau dilihat dari sisi gedungnya ini, untuk sisi belakangnya ini dia pakai T-Sunlux yang warnanya agak ke silver grace. Betul. Sedangkan kalau tampilan depan ini sebenarnya hijau. Ini pakai kaca hijau. Jadi Bapak Ibu juga bisa lebih ke padu padan nih. Misal satu gedung mau bikin 2 warna, 3 warna, itu juga bisa. Nextnya ini juga ada Geraha Pertamina, dia juga combine nih sebenarnya, tapi di sini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Jadi kaca di bagian sini dia pakai kaca yang grace juga di Sunlux, tapi di kaca yang bagian sini, bagian belakang ini dia pakai yang on dark blue. Nah, ini mungkin Bapak Ibu kalau lagi lewat depan stasiun Gambir, nah ini ada Geraha Pertamina 2 warna kacanya. Selain itu juga kita ada referensi proyek untuk Sunergy. Jadi Sunergy ini kaca online low E. Nah, untuk secara tampilan ini lebih doff, warnanya itu tidak terlalu reflektif dibandingkan dengan kaca T-Sunlux. Ini contoh untuk penggunaannya ada The Smith, ini di Alam Sutra. Lalu ada juga ini di Lipo Building Kuningan, dia juga pakai kaca insulated. Jadi Sunergy bagian luar, di dalamnya pakai kaca clear biasa. Lalu ini ada juga apartemen Verde. Nah, ini juga pakai kaca Sunergy clear di laminated. Jadi biasanya untuk Sunergy ini tampilannya kan lebih doff ya. Nah, ini itu lebih banyak ke apartemen juga, residensial, apartemen, itu biasanya kita sering propose tipe Sunergy. Selanjutnya ini ada kaca Stop Sol, ini kaca reflektif Asahimas juga. Nah, ini contoh proyeknya ada Ciputra International Office. Nah, ada juga ini BUMN Office gitu. Jadi memang warnanya cukup beragam. Nah, kalau secara tampilan ini juga lebih reflektif daripada Sunergy, tapi masih cukup terang. Dia tidak sereflektif di Sunlux. Jadi mungkin jadi opsi buat Bapak Ibu kalau pengen yang sangat reflektif, lebih dominan ya reflektifnya, warna kacanya lebih pekat itu ke Sunlux. Tapi ketika ingin yang agak lebih muda, itu bisa ke Stop Sol. Tapi nanti akan mempengaruhi juga nilai SC dan U value kaca tadi. Nah, ini untuk project reference lain, ini Panasap, jadi ada contohnya ini di apartemen Brooklyn, di Tangerang, ini di Alam Sutra juga. Lalu ini sebelahnya ada apartemen Yukata, maaf ini Panasap Eurogrey. Mbak Windy, saya jadi ada pertanyaan nih. Ini kita khusus untuk yang Panasap Panasap dua project Panasap ini. Nah, kan kalau kita ngomongin kaca di sebuah HRS gitu ya, itu juga selain kita memperhatikan nilai UV value-nya gitu ya, UV value-nya kita juga harus dapat perhitungan angin yang akan menerpa kacanya gitu, Mbak. Nah, itu seperti apa sih, Mbak? Apakah misalnya semakin tinggi areanya itu semakin tebal gitu ya, atau memang dari
dari lantai dasar sampai lantai paling atas itu ketebalannya sama aja gitu Mbak. Oke. Jadi biasa gini Mas, kalau misalkan kaca itu sebenarnya kan emang bener ya, makin tinggi gedungnya itu kacanya makin anginnya makin besar, jadi kemungkinan kacanya makin tebel. Nah, cuman biasanya untuk di project itu dia pakai tebel kaca yang tipikal. Jadi dari atas sampai bawah itu disamakan. Gitu. Jadi biasanya kalau single glass sih paling 8 mili. Jadi kan kalau kaca umumnya itu kaca gedung cuman antara 6 atau 8 mili untuk single glass ya. Umumnya 6 atau 8 mili aja. Nah, biasanya kalau modul kacanya itu nggak terlalu besar, itu masih bisa 6 mili gitu. Tapi kalau udah sedikit lebih besar itu mungkin 8 mili gitu. Biasa itu dari Asahimas kita bisa support, kita bisa bantu hitungkan kira-kira untuk kaca di lantai, misalnya gedung ini berapa lantai, itu pakai kaca tebal berapa, seperti itu bisa. Baik, kita lanjutkan Mbak Windy. Oke, siap. Nah, ini yang terakhir, jadi untuk kaca interior Asahimas kita juga ada beberapa tipe. Nah, ini ada kaca cermin, kita namakan Mirox, ada juga kaca cermin yang berwarna. Ini ada di warna black, gray maupun bronze. Lalu ada juga kaca Indofigur atau kaca yang berpattern. Nah, ini ada beberapa pattern, kita ada diamond, misled, non-reflektif, dan juga tipe baru kita di Lotus. Lalu interior yang terakhir itu kaca Lacobel atau kaca back painted, jadi kaca yang dicat bagian belakangnya, kita ada 3 warna. Untuk fotonya, ini interior glass kita yang kaca cermin, jadi cermin biasa ya, biasa di toilet, di kamar. Lalu ini untuk deco mirror, ini kita kaca cermin yang berwarna, ini biasanya dipakai sebagai dekoratif, misal ini selubung kolom, atau juga bisa dekoratif dinding, di reception, di kamar mandi, nah itu bisa. Lalu untuk kaca Lacobel atau kaca back painted, nah ini kadang juga selain jadi backsplash untuk dapur, ini juga bisa jadi kaca papan tulis. Nah, mungkin Bapak Ibu suka nulis di dinding ya, kadang ada kaca nulis di dinding, tinggal dihapus. Nah itu bisa pakai kaca Lacobel juga. Lalu yang terakhir kita ada kaca Indofigur Lotus. Jadi ini kaca berpattern kita, ini pattern baru kita, namanya Lotus. Mbak Windy, maaf, saya ada pertanyaan lagi gitu. Mungkin ini akan relate juga sama Mas Reza nih. Kan sekarang banyak, mungkin Mas Reza juga mendesain rumah-rumah yang rel tangganya tuh dari kaca, Mbak. Gitu. Nah, itu biasanya ada istilah kan tempered glass gitu. Atau mungkin dari Asahi sendiri ada rekomendasi nggak, Mbak? Maksudnya untuk kaca-kaca railing seperti itu biasanya yang direkomendasikan tuh kaca tipe apa dan berapa mili gitu. Mungkin Mas Reza juga pernah ada pengalaman juga ya Mas untuk itu gitu. Iya, kadang kita suka bingung nih bedain. Kita harus pakai kaca yang ditempered di mana, yang dilaminate yang di mana gitu. Betul. Jadi gini Mas Bayu, Mas Resta, kalau misalkan kaca itu untuk railing biasanya kita rekomen tempered. Nah, paling amannya itu kalau laminated tempered. Jadi tempered itu secara kekuatan kaca dia sekitar 4-5 kali lipat lebih kuat daripada kaca non-tempered. Sehingga tempered itu lebih ke mencegah jangan sampai kacanya pecah. Sedangkan kaca laminated-nya itu, laminated fungsinya supaya kalau kacanya udah pecah, dia masih nempel, jadi masih aman. Jadi lebih ke safety-nya gitu. Jadi untuk rekomendasi railing sih, kita rekomendasi laminated tempered, seperti itu. Kalau dari segi varian produknya, biasanya yang mungkin Asahi juga sering dapat request itu ya, Mbak Windy ya. Itu biasanya tipe yang mana, Mbak? Kalau untuk railing sih kebanyakan masih kaca clear biasa karena mereka ingin bening, seamless. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pengen berbeda, pengen kacanya itu lebih unik ya, ada warnanya, itu bisa consider ke tipe panasap tadi. Jadi dia secara estetiknya dapat, dia ada beberapa pilihan, tapi nggak overkill juga. Jadi kita nggak perlu pakai kaca coating yang ada pengurangan panas. Nah itu nggak usah, kita pakai aja kaca tinted yang hanya berwarna aja. Gitu. Jadi penghematannya dari segi kelistrikan aja ya, tapi dari situnya nggak perlu harus pakai high performance banget gitu ya Mbak Windy ya.
Betul, jadi kan kita biasa pertimbangkan juga ya, jangan terlalu over lah untuk spesifikasi kaca, itu sesuai kebutuhan aja. Kalau emang ada butuh pengurangan panas atau concernnya seperti apa, kita propose yang kira-kira kaca yang high performance. Tapi bila memang tidak ada kebutuhan, hanya kebutuhan estetik, itu bisa consider kaca panasap yang tidak punya coating. Oke. Berarti Mbak, kalau dari segi durable sendiri, nggak ada perubahan warna ya? Untuk mungkin sekian 5 atau 10 tahun gitu, karena sinar UV atau apa gitu, jadi mungkin warnanya berubah atau itu gimana Mbak? Betul, jadi salah satu kelebihannya kaca nih Mas Reza, dia tuh warnanya awet. Nah, paling kalau misalkan kacanya itu kita lihat beberapa tahun warnanya berubah, itu mungkin karena maintenance-nya aja. Kurang, misalnya 5 tahun gak dibersihin, berapa tahun, itu biasanya kan kena hujan, panas, debu, itu agak numpuk. Jadi kadang tuh ada agak berjamur lah, kacanya tuh ada flek-flek sedikit. Nah, itu biasa karena pembersihan aja. Tapi secara materialnya sendiri, itu dia awet. Oke. Berarti untuk kena chemical yang untuk anti jamur segala macam aman ya Mbak ya? Untuk chemical biasanya sih kalau pembersihan itu kita rekomen chemical dengan pH netral. Jadi jangan asam atau jangan basa. Tapi biasanya untuk kaca tanpa coating, kaca clear maupun panasap itu lebih fleksibel. Biasa bisa dicoba dengan air bersih dulu. Kalau misalkan dengan air bersih itu masih belum bisa terangkat nodanya, baru bisa coba pakai chemical seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan ya Mas Reza ya. Ya, silakan Mas. Baik, ini selanjutnya, nah apa aja sih kelebihan yang Asahi Mas punya? Nah, jadi dari segi supply itu Asahi Mas punya supply chain yang sudah ada, yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kita juga bisa supply dengan waktu yang lebih cepat karena mobilitas kita lebih mudah dikarenakan lokasi pabriknya yang sudah lokal, jadi ada di Cikampek dan ada di Sidoarjo. Lalu dari segi after sales-nya juga, Asahi Mas punya tim technical, task team, ini technical advisory service, ini khusus untuk mengkawal project. Jadi dari projectnya itu baru mulai, sebelum kacanya datang ke site, itu biasanya tim technical kita sudah sosialisasi ke aplikator maupun ke tim owner dan kontraktor. Bagaimana sih cara handling kaca, penyimpanannya seperti apa. Nah ini biasanya khusus untuk kaca-kaca offline atau kaca Tisalax dan Stopray tadi. Lalu ada juga untuk maintenance dan replacement-nya. Jadi biasanya itu kan gedung, ketika gedung itu pembangunan di awal itu, dia kan pengadaan kacanya cukup banyak. Namun, seiring berjalannya waktu, misalkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu kalau dibutuhkan replacement, itu biasanya kan ada kaca yang pecah, nggak banyak-banyak, mungkin berapa lembar. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu pakai kaca lokal seperti Asahi Mas, itu lebih mudah untuk penggantiannya. Karena kebutuhan Bapak Ibu sedikit, tapi produk kita itu udah tersebar di seluruh Indonesia juga. Beda dengan ketika Bapak Ibu pakai kaca yang harus diimpor, yang mana mungkin pengadaan awalnya itu tidak ada isu, tapi ketika beberapa tahun ke depan dan hanya dibutuhkan misalnya replacement 5 lembar kaca, nah itu kan akan sulit ya kalau Bapak Ibu harus bayar 1 kontainer utuh untuk mengimpor 5 lembar kaca aja, seperti itu. Lalu Asahi Mas juga sudah tersertifikasi ini oleh ada SNI, ISO, Singaporean Building, dan juga TKDN dan lain sebagainya. Oke, Mbak sedikit menanggapi yang glass maintenance dan ketersediaan produk-produknya. Berarti seluruh produk-produk Asahi yang tadi kita sampaikan gitu ya, Mbak Windy sampaikan, itu semuanya udah ready stock berarti ya Mbak ya? Maksudnya istilahnya sudah bisa berapapun kebutuhannya itu sudah bisa disuplai oleh Asahi Mas ya Mbak? Nah, biasanya untuk produksi ini agak tergantung juga nih, Mas Bayu, tipe kacanya yang mana. Tapi biasanya sih kita ada buffer stock, tapi kita juga produksi kan 24 jam jalan. Jadi biasanya kalau misalkan Bapak Ibu ada kebutuhan kaca yang kuantitinya mungkin agak banyak ya, misalkan 10.000 meter persegi untuk satu project. Nah itu biasanya sih dari tim sales Asahi Mas udah ada yang follow up tuh, Mas. Atau kalau misalkan emang belum ada, bisa juga diinfokan dulu ke kita coba cek untuk dijadwalkan produksinya berbarengan gitu. Cuman biasanya untuk project-project yang kuantitinya nggak terlalu banyak, itu kita ready stock. Ya, tapi minimal lead time-nya nggak akan sepanjang kalau kita import gitu ya Mbak ya? Iya, pasti Mas Bayu. Jadi memang
kita udah ada jadwal rutin, misalkan untuk tapi beda ya, untuk beberapa tipe kaca beda-beda. Misal tipe kaca A itu kita ada yang tiap berapa bulan sekali, tipe kaca B seperti apa, seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan, Mbak Windy. Dan ini juga sertifikat-sertifikatnya Asaimas. Nah, kita juga udah tersertifikasi ini keanggotaan GBCI dan juga industri hijau. Selain itu, kita juga udah support apabila Bapak Ibu ingin proyeknya tersertifikasi LEED. Nah, ini kita bisa support dengan sertifikat Environmental Product Declaration atau EPD ini. Oke, sekian dari saya untuk materi presentasinya. Mungkin saya kembalikan ke Mas Bayu. Baik, terima kasih Mbak Windy. Mungkin sebelum kita masuk ke segmen yang lain, saya akan ke Mas Reza lagi. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, Mas Reza? Udah cukup jelas banget, Pak. Cukup jelas ya, Mas Reza ya? Iya. Oke, baik, sekali lagi Mas Reza, terima kasih sudah menemani saya, tapi jangan kemana-mana dulu. Kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Nah, ini nanti kita akan masuk ke segmen membacakan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat, gitu ya. Jadi nanti mungkin Bu Windy atau Bapak Ibu Asaimas yang hadir bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Baik, untuk segmen ini akan dipandu oleh Mbak Ziza. Silakan Mbak Ziza. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bayu dan Mas Reza. Dan menarik sekali diskusinya, dan ini juga ada banyak juga nih Bu Windy yang bertanya di kolom chat nih Bu. Oke, saya akan bacakan juga untuk pertanyaan pertama dari Pak Dasrizal dari PT Dasar Hatana. Beliau bertanya, jenis kaca apa yang direkomendasikan untuk jendela rumah sakit tipe B karena berhubungan dengan Permenkes 2024. Nah, mungkin Bu Windy silakan, atau mau kita undang langsung pada nih tipe rumah sakit tipe B itu seperti apa gitu ya? Oke, baik Mbak Ziza. Jadi biasanya untuk rumah sakit itu untuk tipe kacanya itu ke tipe kaca Sanergy. Jadi biasanya untuk rumah sakit pakai kaca low E. Cuman untuk penentuan warna itu mungkin balik ke desainnya dulu. Dia ingin warnanya warna apa dulu. Nah, lalu biasanya untuk rumah sakit kenapa pakai tipe Sanergy itu karena Sanergy itu punya reflectance yang kecil. Jadi lebih nyaman juga. Banyak rumah sakit itu pada pakainya Sanergy, kayak misalkan nanti rumah sakit Abdi Waluyo itu di KN itu juga pakai tipe kaca Sanergy, dan juga masih banyak rumah sakit lain yang banyak pakai Sanergy ataupun kaca Stopray. Jadi banyakan yang kaca low E gitu. Oke. Sanergy atau Stopray ya untuk low E-nya ya. Berarti kalau gitu ya. Baik, semoga cukup menjawab Pak Dasrizal. Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Denny dari Megatika. Beliau bertanya ada dua nih Mbak, mengenai rekomendasi dari Asahi. Yang pertama, kaca jenis apa yang direkomendasikan untuk penggunaan penutup atap kanopi? Silakan. Oke, siap Mbak Ziza. Jadi kalau untuk penutup atap kanopi itu, bila ingin menggunakan kaca, kan kebanyakan di lapangan pada pakainya kaca single tempered ya. Nah, cuman sebenarnya kaca single tempered itu dari kita sendiri nggak terlalu rekomendasi. Karena kalau kaca single glass dan tempered, itu ketika kacanya pecah, itu akan terjadi hujan kaca. Nah, walaupun mungkin nggak terlalu tinggi ya, tapi kan kalau misalkan pas ada orang yang lewat, atau mungkin anak-anak, itu kan cukup berbahaya. Sehingga kita rekomendasikan kaca laminated heat strengthened atau laminated semi-tempered. Nah, jadi semi-tempered itu secara proses kaca dipanaskan dan didinginkan perlahan. Ini akan membuat kacanya sekitar 2-3 kali lipat lebih kuat daripada kaca biasa, sehingga lebih aman. Dan laminated itu adalah pengobatan ibaratnya. Misalkan kaca itu pecah, amit-amit kaca itu pecah, kacanya masih saling menempel, jadi masih cukup aman. Seperti itu. Jadi untuk tipe kaca yang kita rekomendasikan secara proses itu laminated heat strengthened, atau apabila ada ingin pengurangan panas itu bisa dipertimbangkan juga pakai kaca misalkan tipe panasap atau tipe Sanergy, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Dan masih pertanyaan dari Pak Denny juga nih Mbak Windy. Yang untuk kedua, untuk rekomendasi dari Asahi mengenai curtain wall yang tingginya 10 meter menerus dari lantai 1 ke lantai 2, apakah harus tempered atau tanpa tempered kalau rekomendasi dari Asahi sendiri? Oke, jadi kalau untuk kaca 10 meter itu biasanya kita udah pakai sistem gantung kacanya. Nah, untuk kaca, jadi kacanya itu digantung, lalu di bagian bawah hanya ada seperti tatakannya aja gitu. Nah, cuman biasanya
kalau kacanya itu udah digantung, kita rekomen jangan ditemper malah, karena takutnya bila ada chipping atau ada luka sedikit, takutnya langsung hampir pecah. Namun kaca gripnya sendiri, jadi biasa kan kalau kaca udah 10 meter gitu, kaca bagian depan ini kaca yang tadi yang bagian utuh, ini yang non temper, lalu rip kaca ini di sirip-siripnya sini, ini yang kaca temper, seperti itu. Oh. Pada saat kita masuk ke dalam halaman pertama dalam Katalog Pro, itu kita akan menemukan halaman brand news. Jadi halaman brand news itu berisi tentang informasi terupdate dari setiap brand-brand atau setiap institusi atau mungkin teman-teman konsultan yang sudah memanfaatkan Katalog Pro sebagai salah satu tambahan sosial medianya yang fokus ke market konstruksi seperti itu. Jadi ini adalah kurang lebih informasi-informasinya terupdate. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu bisa mengetahui update-update-nya. Dan juga seperti yang saya sampaikan, jadi Katalog Pro ini berfungsi sebagai alat bantu buat Bapak Ibu dan teman-teman untuk bisa mendapatkan data teknis tentang produk-produk Matra Building. Jadi kalau misalnya kita ingin membutuhkan varian produk fasad atau glass gitu ya, jadi di sini sudah bisa kita lihat di dalam kategori arsitek interior gitu. Nah contoh ketika kita klik arsitek interior, kita pilih kategori glass decorative film. Jadi kita sudah membuatkan subkategori dari setiap brand-brand yang sudah ada di dalam Katalog Pro. Jadi tinggal kita klik dan nanti di dalam subkategori ini kita akan bisa mengetahui brand-brand yang relate dengan subkategori tersebut. Nah setelah itu kita tinggal klik contohnya seperti Asahimas seperti ini. Dan di sini kita sudah menstandarisasi tampilan dari setiap halaman brand page gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian akan bisa melihat informasi-informasinya. Jadi kita bisa tahu misalnya Asahi dari mana, kantornya di mana, PIC-nya siapa gitu ya. Karena kadang-kadang sebagai desainer atau konsultan kita akan lebih nyaman berhubungan langsung dengan pihak prinsipal ataupun dari tim dari brand tersebut seperti Asahimas. Dan juga kita bisa langsung mengkontaknya. Dan yang menarik di sini Katalog Pro juga sudah pasti menyediakan informasi varian dan spesifikasi dari setiap produk dari brand tersebut. Contohnya seperti Asahimas ini. Jadi kita tinggal klik dan nanti di sini kita bisa melihat deskripsinya, spesifikasinya sampai dengan aplikasinya. Dan yang menarik juga, data ini bisa kita tarik, khususnya spesifikasi sampai dengan gambar dari materialnya. Jadi kita nggak perlu lagi harus repot-repot keluar masuk website atau mungkin scan dari brosur gitu ya untuk dijadikan sebuah dokumen rekomendasian. Kita tinggal klik saja add to apply spec dan kita bisa pilih seluruh material sesuai dengan kebutuhan di project yang sedang kita kerjakan. Dan yang menarik lagi, Katalog Pro juga saat ini akhirnya membuat satu feature jual beli gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang selalu tertarik untuk tidak hanya mengetahui informasi spek produk tapi sampai dengan istilahnya check out gitu ya, saya mendapatkan akhirnya Katalog Pro sudah membuatkan satu feature tersebut. Jadi teman-teman sudah kita fasilitasi dengan feature promo RFQ untuk bisa mendapatkan informasi dan membeli material-material yang dibutuhkan. Nah, mungkin untuk feature ini saya akan mengundang rekan saya Mas Prima untuk menjelaskannya secara singkat, jelas dan padat. Selamat siang Mas Prima. Selamat siang Mas Bayu, terima kasih atas informasinya. Memang Bapak Ibu betul, kita sudah membuat fitur terbaru buat Bapak Ibu, rekan-rekan semua, di mana memang banyaknya permintaan dari kontraktor, developer maupun owner. Kapan sih Katalog Pro bisa check out? Maka Katalog Pro membuatkan fitur tersebut untuk mempermudah Bapak Ibu bisa langsung membeli barang di Katalog Pro. Setelah sudah sign in, kita akan mendapatkan fitur yang terhighlight warna merah, yaitu promo dan RFQ. Apa sih itu promo? Produk-produk di dalam promo Bapak Ibu bisa mendapatkan langsung tentunya dengan harga promo. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami telah membuat fitur ini untuk memudahkan Bapak Ibu bisa langsung check out, sehingga Bapak Ibu tidak perlu kemana-mana, hanya di dalam satu platform, yaitu di Katalog Pro. Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi maupun langsung membeli barang tentunya dengan harga promo. Caranya cukup mudah Bapak Ibu. Apabila kita ingin membeli salah satu produk, maka Bapak Ibu tinggal mengklik produk yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan halaman info promo dan Bapak Ibu tinggal klik button beli, sehingga setelah klik button beli Bapak Ibu akan terarahkan halaman tujuan pengiriman. Setelah itu Bapak Ibu dapatkan untuk pembayaran, sehingga barang yang Bapak Ibu telah beli maka akan sampai ke alamat Bapak Ibu semua. Tentunya Bapak Ibu di promo tersebut kami telah mengkhususkan bahwa produk yang di dalam Katalog Pro ini langsung dari prinsipalnya masing-masing, sehingga kualitas dan harganya tentunya
kami tidak perlu khawatir buat Bapak Ibu karena kualitas dan harga sudah langsung dari prinsipalnya masing-masing. Dan uniknya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu belum mendapatkan produk sesuai dengan keinginan, dan apabila Bapak Ibu ada kebutuhan proyek yang sangat besar dengan tentunya beberapa varian material building, maka fitur RFQ ini sangat cocok buat Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu tinggal mengisi tujuan pengiriman, alamat proyek Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengisi catatan apabila ada catatan dan mengisi tabel brand yang Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan proyeknya. Tentunya Bapak Ibu di katalog Pro sudah hadir 800 brand dari 20.000 produk. Bapak Ibu misalnya setelah pemaparan dari ASEIMAS menginginkan produk ASEIMAS, Bapak Ibu tinggal klik ASEIMAS. Setelah itu Bapak Ibu mengisi nama produknya, deskripsi, jumlahnya, atau dengan budgetnya. Setelah itu klik submit RFQ, maka kebutuhan Bapak Ibu akan kami bantu. Seperti itu, tentunya dengan mudah. Apabila Bapak Ibu setelah mau berinteraksi dengan kami, tentunya kami sudah menghadirkan namanya fitur WhatsApp di sebelah kanan. Bapak Ibu tinggal klik fitur WhatsApp tersebut dan lanjutkan ke chat, maka Bapak Ibu bisa berinteraksi ke kami sehingga memudahkan kebutuhan material building di dalam proyeknya Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Cukup mudah, ada tiga cara, yaitu Bapak Ibu bisa lewat WhatsApp di Katalog Pro di 0822 00 1678 atau belanja langsung produk dengan harga promo di katalogpro.co.id/promo atau minta penawaran harga dengan fitur RFQ di katalogpro.co.id/RFQ. Tidak hanya itu Bapak Ibu juga bisa mendapatkan aplikasi Katalog Pro di Play Store di HP masing-masing Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal search Katalog Pro dan install Katalog Pro di Play Store sehingga Bapak Ibu bisa mencari informasi dan membeli barang dengan genggaman tangan Bapak Ibu dengan mudah. Terima kasih Mas Bayu, belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. Go Pro. Katalog Pro. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih waktunya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir dalam acara Product of the Week bersama ASAHIMAS hari ini. Dan semoga informasi dari produk dari ASAHIMAS berguna dan bisa digunakan juga ya Bu Windy ya di acara dan di proyek teman-teman semua. Dan juga terima kasih sekali lagi kepada Mas Reza yang sudah membantu teman-teman partisipan mengulas produk Panasap, yaitu Panasap Cool Green dan juga Panasap Light Gray dari ASAHIMAS. Dan sampai jumpa di Product of the Week minggu depan. Jangan lupa untuk saksikan terus kita ada di hari Rabu jam 2 siang dengan produk-produk lainnya. Jadi pastikan teman-teman bisa hadir kembali dalam acara Product of the Week minggu depan. Dan juga untuk teman-teman yang di Surabaya, kita akan bertemu di tanggal 23 Agustus hari Jumat nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.